Dia tulis itu, para pengarang tulis ke kelompok orang tertentu. Misalnya sekarang kalau saya bicara tentang iman Katolik kepada orang di Katolik, itu orang sudah tua secara Katolik. Saya punya ajaran kata-kata, kalau saya datang kepada orang MBD yang baru jadi Katolik, pasti berbeda. Topik yang sama tapi saya akan ngomong berbeda, gitu ya. Demikian juga Injil Yohanes itu ditulis kepada orang yang sudah Katolik besar, sudah dewasa Katolik, orang sudah lama beriman sehingga refleksi Yohanes itu tinggi sekali. Kalau kita baca tinggi sekali. Nah, Lukas itu dia kepada orang-orang yang LSM, orang-orang yang di laut, ketika ikan, di darat, ketika ketemu para gembala tentang binatang-binatang, ketemu petani di jalan gandum, lalat, ya, pengajaran. Jadi tujuannya ke orang-orang. Nah, kita cari Matius ini kepada orang-orang kecil. Ya, jadi Matius yang menulis Injil itu kepada orang-orang kecil, orang-orang yang baru merangkak menjadi Kristen, menjadi percaya pada Yesus. Seperti kau harus mengerti tempat Injil punya ciri khas beda-beda. Jadi Injilnya sama, sinopsis sama, orang kenapa sama? Ya ada kesamaan, tapi beda-beda. Temanya sama tapi penguraian beda karena ditujukan kepada orang yang berbeda, kelompok orang yang berbeda. Orang yang sudah beriman, Katolik, sudah tua sekali, orang yang baru, orang yang bukan Katolik, atau orang yang bukan Yahudi. Jadi cara penulisannya itu akan berbeda-beda sesuai dengan tujuan Injil itu ditulis. Jadi ditulis kepada orang-orang ini, kepada orang itu beda. Ya? Nah, kita sekarang saya ada untuk melihat Injil Matius. Dia Injil yang Yesus datang kepada orang sakit, orang kusta, orang susah, yang bergabung berteman dengan orang lain. Nah, sorry, kita belajar bahasa Inggris sedikit. Jadi, we have to be like him in the task. Sebenarnya kita ingin dipanggil untuk tidak menjadi Yesus, tapi kira-kira kita mau seperti dia. Kita siapa itu jadi Yesus kan, harus sempurna. Tapi kita dipanggil untuk bisa sedikit menyerupai dia, atau disebut imitasi, bukan asli. Sebagai hewan, sebagai petugas gereja, kita akhirnya harus ditampil sebagai imitasi Yesus yang lain. Biar mulai. Kita bisa sedikit menyerupai dia. Tidak akan sama dengan dia, tapi sedikit menyerupai dia. Itu hidup pribadi ke arah sana. Sehingga kita bisa tampil sebagai imitasi sebagai Yesus yang lain kalau kita percaya. Nah, kita lihat di sini ada tulisan Jesus is my hero, Jesus is my king. I love Jesus. Dia katakan Yesus itu adalah pahlawan saya. Yesus duduk seperti dia. Yesus itu raja saja. I love Jesus. Saya cinta Yesus. Jadi kita katakan siapa Yesus? Yesus itu adalah pahlawan saya. Siapa Yesus? Yesus itu raja saya. Siapa itu Yesus? Yesus itu orang yang saya cinta. I love Jesus. Itu konsep pikir kita orang Kristen. Nah, sekarang kalau mau menjadi Yesus itu, ikut imitasi Yesus itu, tapi in the way of, dengan cara apa? Kata ikut Yesus dalam cara apa? Ketemu dengan cara apa? Dengan cara bagaimana? Ketemu sekarang mengikuti dalam cara berprinsip thinking. Kita sebagai pengurus gereja, ketemu mau supaya cara pikir Yesus itu ketemu bisa tangkap dan ketemu bisa bikin seperti cara pikir dia. In the way, kita mau ikut Yesus dalam cara berpikir, speaking, bicara, ya, cara bicara seperti Yesus. Karena ketemu ini berpikir A, atau melaksanakan B. Cara berpikir betul tidak sesuai dengan punya kata-kata. Atau speaking, kita mau hidup secara pikirnya, cara bicara Yesus itu. Terus misalnya, pagi,
ketuk paling anjing. Tentu seringkali kalau kata-kata, speaking kata-kata yang bukan Yesus punya, yang sempas dengan Yesus bicara. Ketika ada orang yang berdosa, aku tidak engkau pulang dan jangan berdosa. Yesusnya, Yesusnya ada boleh. Ketika orang yang sakit yang ketemu, ya ambil, kalau lihatnya sudah langsung yang boleh mendengar, yang gagal bisa berbicara. Yesus dia tidak pernah mengusir, dia selalu punya kata-kata penuh ampun. Ya, kata-kata apakah sampai disalib yang topak oleh Longinus. Kalau Longinus ini, Longinus itu yang perwira itu Yesus itu. Kalau Yesus dia dari Italia Selatan. Longinus. Tidak tusuk apa Yesus itu? Ya Bapa, ampuni mereka. Kata-katanya aneh sekali ya. Ditusuk terpancar darah dan air. Ya Bapa, ampuni mereka. Rasa-rasa saya cocok di kau. Tapi Yesus bicara terlalu begitu. Ya. Tunggu apa ampuni mereka. Cuma lihat. Maka Yesus ajak kelompok kami, Yesus bicara kepada kita, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu, yang membenci kamu. Yesus, dia pun kata tidak pernah ada balas dendam, speaking, atau alih itu tertulis di jalan, di kepala, itu kadang-kadang seperti ini. Tapi Yesus kata sama keluarga, soalnya kamu dengan bapakku yang berada di atas. Kalau tampar yang kiri, berikanlah bayarkan. Kalau orang suruh pikul berjalan satu hasta, kau harus lebih dua hasta. Kata-kata dia kata-kata yang penuh semangat, kata-kata yang betul-betul membangkitkan orang yang betul semangat. Maka dikatakan kamu yang punya beban berat. Kira-kira beban berat apa yang paling berat dalam ini? Betul. Beban apa yang berat? Beban apa? Beban apa yang berat? Beban apa? Tanggung jawab. Kerja. Datanglah kepada kalian yang lesu punya beban berat. Menurut beban apa yang berat? Kira-kira beban apa yang berat? Kalau saya tahu beban yang berat beban, kalau beban yang paling berat itu berjalan berat sekali. Beban apa yang berat itu pikul? Apa? Beban hidup apa? Beban hidup berat apa lagi? Minggu makan anak, sakit corona berat ya? Ya tapi sebenarnya beban yang berat itu dosa. Seperti itu. Kalau dikandung dalam dosa, lahir dalam dosa, hidup dalam dosa, mati pun dalam dosa. Beban paling berat. Atau itu pikir itu bukan beban. Beban paling berat itu dosa. Tapi sudah datanglah kepada kalian yang letih lesu, yang berbeban berat, aku berikan pengampunan. Itu kata-kata Yesus. Dia bilang, berbahagialah mereka yang datang ambil bagian dari meja perjamuan. Dia kata-kata selalu menghibur, menguatkan. Dan kita tahu anjing, wah kau. Itu kata-kata aku kenalkan saya. Saya jadi segini dia panggil lewat. Dia teriak, hei, panggil masyarakat itu. Dia bilang, ya, Bapak babi lah, jangan babi tuh. Bapak bilang, dia kadang-kadang kalimat kata speaking, nah itu selalu mengikut. Tentu dipanggil untuk memang pilih bicara, ya, dalam cara berpikir Yesus, dalam cara berkata Yesus. Dalam cara itu dalam cara kebiasaan, tapi ya kelakuan. Ya. Itu punya kelakuan harus sama dengan Yesus, di mana dia bisa mencuci kaki muridnya. Ya Tuhan,
menurut itu betul-betul dia punya sifat sikap yang luar biasa sekali. Nah, jadi kita mengikuti Yesus dalam cara berpikir dia, cara bercakap dia, dan dia punya cara sifat itu kan. Dan cara bekerja Yesus, bagaimana cara Yesus bekerja? Nah, kita lihat satu-satu kan. Ya, nah lanjut. Nah ini, yang sesungguhnya dilakukan Yesus seperti ini. Lihat gambar lihat saya, berjalan. Ibu, yang sesungguhnya dilakukan Yesus seperti ini. Dia membasuh kaki, dia Tuhan, tapi dia cara berpikir merendahkan diri. Dia membasuh juga dengan kasih. Dia ada hati sekali. Ya, itu cara hidup Yesus. Seperti itu. Dan kita pelayan, Dewan memang dipanggil begitu untuk melayani. Gitu, kita dipanggil melayani. Kita dipanggil seperti ini, tapi susah seperti ini kok. Tapi harusnya begini, karena itulah yang Yesus tunjukkan harus contoh di setelah untuk kau. Lanjut. Contoh lihat. Nah ini, Yesus berkeliling. Dia berjalan, dia dari kota desa ke desa kampung. Dia berkeliling. Dari Yudea, dari Galilea, dari daerah Samaria, dia berkeliling. Yesus dia tinggal di rumah terus, dia berkeliling. Karena itu dia tahu banyak. Karena itu dia mengerti banyak. Karena itu dia mengenal banyak. Dia berkeliling. Yesus dia datang kepada orang-orang susah, orang yang menderita, yang sedang mencari, yang sedang mendapatkan jalan hilang, yang tidak mendapatkan. Yesus datang. Itu cara hidup Yesus. Dia datang. Dia bilang, misalnya, Yesus bilang ketemu sudah satu malam ini mencari sudah pas satu ekor pun juga. Yesus bilang ini, pasti mati, lebih baik ya. Terus, ngomong sedikit kasih dalam. Kalau boncengkan sekarang pasti balik ke semua. Dan waktu dulu ikan banyak sekali. Yesus berkata, dan berkeliling. Jadi ketua tidak bisa tinggal di rumah saja. Apalagi ketua rukun, ketua dewan atau kepala ketua. Ini terus mengunjungi rumah teman siapa saja kita harus jumpa. Jadi Yesus mendatangi dan mengunjungi. Ketua harus mendatangi dan mengunjungi. Dan dia bergaul. Yesus dia gaul. Dia bergaul yang sebenarnya tadi bisa makan dengan orang berdosa. Dia masuk kota Yeriko. Zakheus turun. Kita mau makan, menumpang orang. Terus turun dari pohon ara lalu di Yeriko terus semua besar dia makan dengan orang berdosa. Dia di sini dia tahu. Dia bergaul sehingga dia mau membangkitkan orang yang sudah diri yang berdosa. Dia semangati mereka kepadanya. Dia berpesta, dia merayakan. Berpesta maksudnya merayakan. Aku mau makan di bawah rumah, merayakan. Dia makan dengan Zakheus, orang berdosa. Ketika ada dua orang Emmaus berjalan pulang ke Emmaus, Yesus tangkap, disalibkan, dan Yesus tampil lebih tua sekali. Emmaus itu jarak kira-kira 20 kilo dari kota Yerusalem. Jalan ke Emmaus, mereka kecewa. Yesus datang ke mereka, bercakap sampai di rumah. Tinggal waktu mau Yesus lewat, terus jangan hari sudah malam, tinggal bersama kami. Masuk dalam rumah. Waktu perjamuan, pesta makan bersama perjamuan. Yesus baru tahu, oh itu Yesus. Ternyata dia berpesta. Dia membuat perjamuan itu sungguh-sungguh menjadi berarti bagi kita. Dan kalau kita berpikir kapan bapak ibu anak ada di rumah bersama di rumah. Ada di sini. Hampir sengaja. Oh,
perjamuan makan bersama, perjumpaan dalam perjamuan itu menguatkan. Dan Yesus dia berpesta, istilah berpesta maksudnya dia merayakan bersama dengan orang-orang susah, orang-orang yang menderita bersama-sama dengan mereka. Baik. Kita lihat Yesus dia mengajar. Dia juga mengajar. Dia mengajar mereka. Dia ajar mereka doa. Ketika kau anak lahir, pertama kau berdoa, bikin tanda salib. Untuk anak kasih belajar, mengajar. Ya, guru di sekolah mengajar, kalau dia orang mengajar. Yesus dia mengajar. Dia tidak diam, dia mengajar. Dia memberikan pengetahuan. Nah, ketua dari Katolik itu ada kita punya dokumen itu namanya Fides et Ratio. Fides iman dan ratio itu akan budi pengetahuan. Jadi ketua beriman, ketua menemukan kebenaran itu dengan iman dan akal budi. Saya bisa beriman saja. Kalau ketemu saudara pesan sola gratia, hanya rahmat saja yang bisa memakai. Itu tidak. Kita bukan harus juga berusaha. Sola scriptura, hanya kita bisa saja ini saja. Kita tidak, masih ada juga ajaran-ajaran gereja yang lain. Ya, atau prinsip beriman, kitab suci, tradisi dan ajaran-ajaran bagi seluruh gereja. Tiga iman kita. Lalu ide, soal raja, soal scriptura. Hanya iman saja tidak bisa. Soal tidak bisa. Tentu juga butuh rasio untuk berpikir mencapai kebenaran. Jadi para pastor belajar bersama. Butuh rasio untuk kebenaran. Kita mengenai dengan iman dan akal budi. Karena itu harus ada pengetahuan, mengajar. Ya, harus kita mengajar. Nah, Yesus dia tidak ada mengajar beriman, tapi dia mengajar mereka. Mereka punya otak terbuka, rasionya terbuka, bisa mengerti memahami. Kita orang Katolik sekali lagi tentu mencapai kebenaran Yesus tahu satu Allah lewat iman dan rasio. Lewat kita punya iman yang menerangi akal budi untuk mengenal Yesus sebagai Allah. Jadi bisa hanya berdoa bisa, mesti membaca, mesti belajar, rasio harus terjadi. Nah, Yesus dia mengajak murid-muridnya, dia memberikan banyak pengetahuan. Karena itu kita dengar banyak dia buat perumpamaan untuk rakyat Palestina saat itu bisa tahu, bisa mengerti lewat cerita atau perumpamaan. Nah, dia meningkatkan keterampilan. Yesus dia meningkatkan keterampilan ya. Dia bilang Simon, harus buang. Kamu punya jari di sebelah kanan, terampil. Yesus mengatakan terampil. Harus terampil. Kita harus terampil. Yesus mau supaya kita mengajak orang kita supaya mereka bisa keluar dari keterbelakangan. Bukan hanya pengetahuan, tapi juga keterampilan yang dibutuhkan. Ini penting. Terus, lalu Yesus juga ingin dia lewat pengetahuan, lewat keterampilan dia membentuk sikap murid-muridnya. Sehingga kalau kita lihat 12 murid ini punya sikap beda-beda. Petrus itu tegas, Yohanes itu dalam menunjukkan Yesus. Dia membentuk mereka dengan pengetahuan, keterampilan dan akhirnya membentuk sikap berbeda-beda. Nah, kita sebagai para pelayan tentu mau tidak mau seperti itu, kita harus mengajar supaya umat, anak-anak mendapat pengetahuan, supaya mereka bisa meningkatkan keterampilan beriman yang benar yang baik dan membentuk sikap beriman yang berkualitas. Nah, kita lihat Yesus bukan hanya mengajar tapi juga menyembuhkan. Dia menyembuhkan. Dia ini ada seorang yang buta duduk di depan pintu gerbang di kota Yeriko. Yesus, tolong saya. Apa yang kau minta supaya saya bisa melihat?
Yesus, dia menyembuhkan. Dia tidak pernah menolak satu orang pun yang datang kepada dia untuk disembuhkan. Tidak ada seorang pun yang ditolak. Untuk di Injil dia menerima semua. Bahkan dia pun melawan orang Farisi, ya. Dia terima, dia terima, dia menyembuhkan siapa saja. Orang-orang sakit itu ada sakit fisik. Yesus bikin supaya mereka berfungsi. Fisiknya berfungsi, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang luput bisa berjalan. Sakit mental, ya, orang-orang yang sakit mental, yang teriak-teriak sama sini, di jalan-jalan merasukan setan, Yesus sembuhkan semua. Fungsikan mereka punya akal budi lagi. Sakit spiritual, orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang kurang beriman, Yesus dorong mereka untuk percaya kepada Allah. Jadi Yesus dia bukan hanya mengajar tadi, berkeliling mengajar, tapi dia juga menyembuhkan. Orang yang sakit fisik dia sembuhkan, yang sakit mental sembuhkan, yang sakit spiritual, yang kosong imannya, Yesus pun sembuhkan. Ketika dia jalan di Kapernaum dekat dia, lalu dia ketemu dengan Marta. Dia punya kontrak terbaik yang Lazarus. Yesus, kalau itu ada saudara, tidak akan mati. Tidak, dia akan hidup. Dia aku percaya. Yesus sembuhkan sakit spiritual, ya, sehingga mata Maria tadi lesu, sedih, semangat cepat. Dia sembuhkan sakit spiritual. Orang betul-betul hidup dan percaya kepada Tuhan. Nah, ketika itu juga sebagai pelayan betul seperti itu, ya, betul harus punya kemampuan menyembuhkan orang dalam salah satu cara yang dia sakit, mengerahkan orang untuk betul-betul dia punya organ hidup kembali, akal budi berfungsi kembali yang sudah tersesat, dan dia yang tidak beriman dia menjadi beriman kembali. Nah, ini kita punya tugas menyembuhkan orang dari sakit spiritual. Nah kita ya, nah sekarang bagaimana dapat menjadi seperti Yesus yang demikian? Tadi Yesus seperti itu. Pertanyaan, bagaimana kita bisa menjadi seperti Yesus yang begitu berat? Tapi coba kita lihat. Nah, satu, kita bisa karena ada dasar. Ada dasar satu, permandian, penegasan diri sebagai pribadi yang dikasih. Ketika kita dipermandikan, pada saat itu kita diangkat menjadi anak Allah. Dan diberi bapak, walaupun kita berdosa, tapi kau anak Allah. Tuhan Allah itu anak untuk kau. Kau harus sadari baik-baik bahwa kau bisa seperti itu yang sudah katakan tadi, karena kau ini anak Allah, kau keturunan Allah. Kan kita waktu dipermandikan, kita diangkat menjadi anak Allah. Yesus pun menunjukkan, ya, inilah putraku yang kasih, kepadanya aku berkenan. Demikian ketika kita dipermandikan, inilah putraku yang terkasih, kepadanya kita diangkat menjadi anak Allah. Kalau kau menjadi warga negara di KTP, menjadi warga gereja permandian. Ya. Jadi ketika kita dipermandian, jadi bapak ibu, ketua ini sebetulnya senang sekali. Karena ketua ketika dipermandian, kita dianggap menjadi anak Allah. Nah, kalau Tuhan Allah punya anak, dia tidak akan pernah biarkan ketua binasa. Dia tidak akan membiarkan ketua susah. Karena dia punya anak. Ketua bahkan mendapat warisan. Warisan surga itu warisan saya, karena saya punya bapa yang jaga surga itu Allah Bapa. Begitu. Jadi kita bisa, karena kita harus menegaskan diri kita bahwa kita ini pribadi yang telah dikasihi Allah. Waktu itu permandikan, tapi diangkat dari segala. Hari ini kau berdosa, esok kau berdosa banyak sekali sebanyak bintang di langit pasir di pantai. Tapi
lagi kau anak Allah, ingat itu. Maka Allah bisa menyintakan Bapa Allah. Kenapa kau harus jodoh? Percaya saya? Di depan saya percaya. Dia kata untuk sebagai kita lalu pas di pantai, Tuhan terlikur jadi debu. Tapi saya takut panas. Terus pada saya pasti Allah akan ampuni kau. Pasti Allah akan tahu karena Allah marahi. Dia tidak mau betul suka. Itu sikap hasad kau. Karena itu kan bisa. Itu bisa. Nah, tapi kalau melihat orang-orang yang mendapat rahmat dari Tuhan, orang-orang yang semua problem kan sih, orang-orang yang penuh dengan masalah, berat, Yesus menyatakan Yesus. Orang-orang yang menemukan, yang dapat, kenalnya tidak, kenal tidak sampai 3 kali, Paulus, jadi Saulus bunuh berbuat Yesus. Orang yang jahat semua, tapi mendapat rahmat. Karena memang mereka anak Allah yang telah dipanggilkan. Lanjut. Kita lihat lagi. Terus. Nah, jadi kita bukan sebagai yang terbiarkan atau yang tergolong berdosa, atau bukan orang yang dibiarkan, atau bukan orang yang dikutuk, atau bukan orang yang dihancurkan atau dibuang. Kalau Bapak Ibu ingat perumpamaan anak yang hilang, dia sudah pergi poin-poin di jauhan, yang bapaknya kasih, dia menerima dia kembali kepada bapaknya. Bapak berikanlah anak Bapak. Kita pun seorang lain diperberikan di atas dengan Allah. Karena kita bukan orang terbiarkan, atau bukan orang yang dibuang, atau bukan orang yang dikutuk, atau yang dihancurkan. Itu harus betul sadari. Nah, yang kedua, hidup bukan dari roti saja. Ibu biasa dari roti. Yesus bilang hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap kata. Yesus katakan hidup bukan dari roti saja. Maksudnya, Yesus diatur itu kembali, jangan mencobai Tuhan Allah, menyembah Allah dan berbakti hanya kepada-Nya. Kita ingat waktu Yesus dicobai di padang gurun. Masih ingat saya 3 kali ya? Ya dong. Jadi dilihat kalau kita jadi itu ada gunung pencobaan itu bersama seperti Israel ini. Di belakang kiri itu ada gunung pencobaan. Di situ lagi dicobai. Dan ada yang kesekian dia bilang Iblis tergoda dan Yesus sekat dia. Manusia itu sudah saja. Apa maksudnya? Kita tidak bisa membiarkan diri kita ditentukan oleh orang atau keadaan sendiri. Yang kesempatan. Keturang tidak bisa membiarkan diri kita itu. Kita harus berusaha untuk menjadi diri kita. Yang tanpa pegangan. Kita lihat seperti ini ya. Nah, prinsip yang ketiga, membangun komunitas. Nah, Yesus itu dia membangun komunitas mulai dari 1, 2, 12 sehingga mulai menjadi banyak sekarang. Dia hidup selalu membangun komunitas. Tadi saya bilang di Ternate itu kemarin waktu sebelum kerusuhan itu hanya ada 1 paroki. Sekarang ada 2 waktu. Karena paroki itu tumbuh banyak sekali. Hampir 15 paroki di sana. Ya. Nah, karena orang membangun komunitas. Di mana dia berani membangun komunitas. Kita juga sebagai pelayan, ketemu harus membangun komunitas. Rukun, keluarga, stasi, paroki, kita harus berpegang membangun komunitas kita. Anggota bebas menyampaikan kebutuhannya. Dalam komunitas itu harus terbuka. Yesus dengan murid-muridnya bebas. Waktu Petrus tegur dia, Yesus gak habis pengis jualan. Waktu Petrus
Yesus punya tangan. Yesus terbuka. Anggota bebas menyampaikan kebutuhannya. Kadang-kadang dalam bangun rukun ada percekcokan, karena itu kurang terlalu menyampaikan kebutuhan, atau kurang terbuka, atau kurang dialog diskusi. Anggota bebas menyampaikan kebutuhannya. Tidak resah ketika yang lain salah. Dia bicara salah, terus sudah resah. Dia bicara salah, terus sudah pusing. Jangan resah. Kita ingat waktu Yesus sudah berbeda, ya. Itu Yesus celupkan roti, dia ambil dikasih kepada siapa? Dia menolak terakhir itu. Orang yang celupkan roti ini dia. Yesus sudah itu. Muridnya lain selesai. Semua tenang dan rendah, tidak resah. Nah, kita bangun komunitas. Banyak yang punya cara berpikir, cara merasa berbeda. Ya, cara bicara berbeda, ya kita tidak beresah. Lalu kita pakai. Nah. Jadi tentu tidak berangkat dalam kesendirian, perasaan tak menjadi bagian. Ya saya tidak mau pergi misa lagi, tidak mau pergi rukun lagi, tidak boleh. Kita sebagai komunitas harus membangun komunitas itu. Dia salah atau benar harus kita berangkat untuk membangun masyarakat. Nah, kita lihat ini yang keempat, penetapan orientasi. Jadi ketemu seperti tadi kamu punya hasil itu kan ada orientasi, visi misi, ada orientasi ya. Kamu punya visi apa? Visi kesukaan tahu saya. Jadi ketua wilayah, paroki, organisasi, rukun semua harus mengambil bagian dalam visi kesukaan. Supaya visi kesukaan begitu kau berjalan dengan pelayan. Kalau visi kesukaan menuju kerja kerja mandiri tahun 2003 terus mati di hotel ini itu visi ya. Nah maka kamu punya juga itu berjalan bersama menuju gereja mandiri. Sama deh? Memang begitu. Harus ambil visi dari kesukaan wilayah itu begitu. Jangan sampai ada betul-betul bikin visi sendiri. Visi gereja ke sana, mobil begini. Kalau punya orientasi. Dan akhirnya menurut Yesus itu orientasi kita pada hidup mulia dan kekal. Betul mandiri, mengenai gereja begini. Kan betul ingin hidup kekal. Itu kan betul punya final, betul tujuan hidup kita. Jadi dalam rukun, dalam paroki, dalam stasi kita harus punya orientasi. Dan orientasi kita memang mandiri, tapi orientasi ujung akhir itu harus betul memberi kekal. Kira-kira siapa yang bisa memiliki kekal di sini? Ibu, kamu menderita di neraka wajib kan? Bahagia di surga wajib. Terus ini pasti kalian bahagia kan? Jadi kalau kita punya visi misi itu hanya sarana untuk membantu kita supaya kita bisa mencapai hidup kekal. Bukan kita tapi bersama seluruh dengan empat hal yang lain. Jadi harus punya penetapan orientasi. Kita lihat jadi seperti ini, bukan mengusahakan hidup dan kemampuan itu saking saja. Ketua kerja, waktu kerja di rukun, di kelompok tutorial atau di paroki, bukan berarti itu saking saja. Ketua kerja saking untuk waktu akan datang hidup kita. Seperti kira-kira ada gambar anak dan bapaknya deh, bapaknya anak lihat ke masa depan. Ketua kerja hari ini untuk Tuhan sudah ketemu dengan masa depan. Nah, 5. Penetapan cita-cita. Ketua harus punya cita-cita dalam kelompok organisasi untuk menjadi lebih dan sempurna. Kita bentuk kelompok tutorial atau kita bentuk rukun atau kita bentuk stasi supaya ketemu
menjadi lebih bagus, kita menjadi lebih sempurna. Jadi kita bekerja sebagai pelayan, kita harus punya cita-cita, atau kita harus ada cita-cita. Ibu apa? Ketika kita jadi dewa, kita harus punya cita-cita. Itu berarti bukan masa lalu, cita-cita masa depan. Cita-cita selalu menyangkut masa depan. Dan kita punya cita-cita supaya kita berubah lebih bagus lagi, supaya kita punya stasi lebih bagus lagi, supaya kita berubah lebih bagus lagi. Itu harus ada dalam setiap pelayan, harus ada dalam setiap kita. Kata Eklesia saya perempuan dan pernikahan. Gereja itu dari orang berdosa saya, tapi kami semua terlaku harus berdosa. Tapi yang selalu membaharui ini terus-menerus. Saya juga reformasi membaharui ini terus-menerus. Ya. Supaya kita bisa sempurna. Jadi kita sebagai pemimpin, kita harus punya cita-cita. Memang sudah kesini kita supaya saya punya umat ini semua aktif di gereja, supaya kita bisa saling menyanyi, kita bisa saling menolong, kita bisa menjadi cahaya bagi orang lain sekitar ini. Itu harus ada pada orang. Nah, kira-kira gambar seperti ini tidak membuat hukum, ya. Itu seringkali jatuh pada hukum. Menjadi tujuan untuk semua tanpa terkecuali, berlaku dalam keadaan apapun. Artinya, terima kasih. Kita gereja Katolik kita itu dulu ada kerja hukuman. Masih ingat kan? Tersalah kita hukuman ini. Saya terima sakramen lah, inilah, anak salah, orang itu kena semua. Nah, jadi sebenarnya bukan isu pikiran, bukan isu kerja. Jangan menjadikan hukuman sebagai tujuan kita. Tidak bisa. Tidak boleh. Manusia itulah tujuan kita. Komunitas hukum harus dilakukan. Nah, jadi dalam bahasa Inggris disebutnya God does not call the one. Jadi Yesus tidak membutuhkan orang-orang yang hebat. Tapi dia butuh orang-orang yang setia, orang-orang yang mau, orang yang taat. Ya. Nah, seperti itu, ketua ini kan semua di sekolah khusus jadi, itu di sekolah tinggi di agama, teologika, tidak. Tapi dia butuhkan ketua yang setia, walaupun begini tetap setia. Dan dalam sejarah gereja di Kristus gereja tumbuh dan berkembang sudah umat yang bertahan. Umat yang setia itu di kampung-kampung dan saling menderita, dan nanti pastoratnya baru memberkati dan gereja 10 tahun bertumbuh dan berkembang. Itu dan Bapak Ibu yang menderita, yang ke sekolah, yang jangan hebat, dan yang punya hati yang setia. Itu gereja Katolik supaya membina. Karena itu saya selalu mengatakan saya pastor di gereja terus. Saya membuat perjalanan bersama seperti itu. Semua kelompok awam saya jadi saya punya kelompok awam, tokoh-tokoh awam saya pakai fungsikan mereka semua. Mereka kerja, mereka berpikir, mereka merancang daerah ini. Gitu. Karena saya tahu dalam mereka itu mudah berkembang. Tidak ada satupun dari Anda yang tidak berguna, semua berguna. Karena itu, misalnya saya untuk Iska datang sama yang Katolik, ya, mudah bisa aktifkan, bisa aktifkan, BKI bisa aktifkan, para karyawan Katolik. Setiap bulan pertama kita bisa, ya, mereka yang atur semua suka mereka atur perjalanan, semua. Dan bentuk pengusaha muda Katolik untuk melihat harus bertanggung jawab sering atas Katolik sini, atas iman kita, begitu. Jadi Tuhan yang bukan Katolik sekolah tinggi. Itu bukan yang setia cara. Nah, jadi kemudian jadi dalam negeri itu yang paling utama adalah membangun komunitas. Adalah yang pertama dan baru kita bermisi.
atau membangun komunitas dalam persekutuan, dalam rukun, dalam keluarga, dalam roki, baru kita bisa bermisi. Nah, sekarang misi dan kepimpinan kita terus sini. Nanti mungkin 20 tahun terus mati. Barangkali kalau ini memetakan teman-teman, Anda bermisi, ya? Anda bermisi. Ini harus atau ingat. Ibu, kemudian TVS, kemudian komunitas persekutuan adalah yang pertama. Baru atau bisa misi, itu bisa bermisi. Kalau ketemu tidak bersatu, atau tidak bersatu, itu tidak bisa bermisi. Ya ketemu betul harus bersatu. Ya. Dalam gereja yang paling kecil, keluarga, dalam kota Riau, atau dalam rukun, dalam stasi, semua beda pendapat kita harus juga pada persekutuan. Persekutuan itu yang pertama. Ketika kita bersatu, baru itu bisa bermisi. Gereja itu tumbuh dan berkembang. Seperti saya lihat di Ternate, itu anak kami pada sana dengan Bapak Bini itu, kan? Itu luar biasa sekali. Gereja tumbuh di mana? Orang banyak dipisahkan atau karena umat Allah mereka bersatu dan bermisi. Orang-orang dari kita ini benar sama. Nah, ini akan jadi di sini juga. Ya, ke depan 5-10 tahun mendatang, 20 tahun mendatang kita terus yang ada lagi di situ. Kalau kita bersatu sekarang. Terus saja. Nah, ini ada dalam kamu punya buku itu ya, dan itu ada dalam sinode, membangun persekutuan mandiri dalam kononia, dalam beberapa itu ya, dan itu memang hasil sinode yang harus selalu bikin. Wujud nyata dalam kononia, karisma, liturgia, diakonia, materia, dan harta benda. Nanti pada sesi ini ada yang saya akan cara nanti untuk bersama dengan Pastor untuk mengganti masuk kita. Tapi itu yang menjadi catatan untuk kita lagi. Nah kita ibarat saat ambil walaupun kelompok yang jangan harus mulai terus ya lanjut. Nah jadi kata ini bukan orang yang tahu ide. Kita umat Katolik harus orang yang punya ide. Atau bukan kalau begini itu ke kota, atau bukan orang yang ide. Ya, komunitas pelayan ini, atau bukan orang yang tanpa ide, atau orang yang punya ide untuk membangun untuk ide lanjut. Nah, bukan orang yang tanpa ide itu seperti itu dia berjalan tak kurang saja. Kira-kira kalau begitu orang tanpa ide itu jalan tidak pusing. Lanjut. Nah, kita harus menunggu dengan penuh kepekaan dan siap beraksi ketika saat itu. Jadi kira-kira seperti itu. Ketua harus rapat terus, pertemuan terus untuk melihat atau punya situasi atau mengambil keputusan, mengambil rekomendasi atau pekah mulai melihat dan saatnya atau bereaksi harus seperti itu lagi. Lalu bertumbuh pada data dengan memotret kenyataan. Nah, itu sekalian, ketua berpersoalan ini harus berbasis data. Nah, sekarang saya di wilayah sedang menulis profil gereja wilayah Teniba. Ya. Lalu mengumpulkan data-data apa yang terjadi pada masa-masa lalu saya dapat. Karena itu seringkali membaca cerita saja, itu tidak punya data. Harus sekarang berpersoalan berbasis data. Ya. Kita sudah menulis sama sekali yang menulis tim orang-orang muda yang tiba-tiba. Ya. Ya. Dan mereka akan bikin itu sampai selesai. Karena itu tadi saya lihat ada satu keputusan menulis sejarah yang benar. Ya nanti kita minta sejarah dari masing-masing stasi. Jadi organisasi ini sejarah singkat satu halaman saja. Nanti tim yang uraikan. Kalau itu ada ditemu
ya, supaya itu berpersoalan berbasis data. Oke? Tidak boleh berpersoalan berbasis cerita, tapi data, bukti-bukti. Nah, ditunjukkan di sini ada data-data di mana gereja-gereja yang dulu-dulu dia dilambangkan seperti ini karena tidak berbasis data yang benar. Akhirnya dia seperti ini. Nah, ada komunitas gerejawi Efesus kehilangan cinta pertama. Dia bangunan seperti kosong. Di lapangan gereja ini orang-orang Efesus kehilangan cinta pertama. Harus diperhatikan kota yang paling senang itu yang hebat itu Efesus. Yang paling kabur itu Korintus. Al-Batu semua. Efesus kehilangan pertama. Ini ada di yang kemarin gempa itu apa? Timur Tengah ada gempa Suriah. Suriah. Bukan gempa besar seperti Turki. Efesus itu Turki. Jadi waktu Yesus bangkit, murid-murid pergi, Petrus diutus ke Roma, lalu dia mati di Roma. Markus asalnya Mesir, mati di Mesir. Maria dari Yohanes diutus ke Efesus, ke Turki. Turki. Sekarang nomor itu syarat. Maria, Yohanes ke Turki. Ya, rumah Maria pertama syarif Turki. Karena itu Turki sekarang jadi tempat syarat terkenal sekali. Semuanya Muslim, tapi mereka jaga rumah Maria waktu dia wafatkan Yesus waktu itu. Dan kedua, banyak orang-orang Asia Indonesia datang berkunjung di situ sudah pulang, datang bersiaran. Nah, sekarang itu dia kehilangan cinta pertama. Kira-kira ada komunitas yang rapuh, yang lemah, yang kering seperti ini. Rukun-rukun ada yang dalam seperti ini sehingga kesan, tidak lagi semangat, tidak seperti itu lagi. Itulah contoh-contoh kita punya komunitas. Nah, ada juga seperti ini. Nah, ada gereja Smyrna itu sedang dan masih menderita. Ada rukun-rukun prestasi yang dia masih menderita, sedang. Kita gambarkan seperti itu, komunitas gereja yang seperti Smyrna sedang dan masih menderita. Ini dari zaman Yesus secara dengan orang lain. Ada juga gereja Pergamus, komunitas gereja Pergamus, umumnya kuat iman tapi beberapa jahat. Orang ini kuat iman, beberapa dari komunitas jahat. Kita mungkin juga begitu ya. Ada orang yang beriman, Islam, ya beberapa jahat. Lanjut. Ini menggambarkan kita lagi. Nah, atau ada juga komunitas gerejawi Tiatira, keutamaan hebat, tapi ada nabi palsu. Dulu hebat, tapi di antara ada orang-orang ada sesat. Palsu mungkin dalam gereja mungkin sih tidak ada, tapi dalam komunitas lain, dalam organisasi lain mungkin ada. Hebat, tapi ada satu dua yang malah satu menyesatkan, membawa berita nabi palsu aja. Nah, kita lihat ada komunitas gereja Sardis mati dan tak menghasilkan apapun yang baik. Ada hasil roti yang dia seperti mati, tidak menghasilkan apapun yang baik. Lanjut. Nah, kita lihat ada komunitas gereja Philadelphia pada zaman Yesus. Tak hebat tapi umumnya baik. Orang-orang sederhana tapi mereka semua baik-baik. Ada rukun-rukun yang sederhana, tidak hebat tapi baik-baik. Sederhana tapi baik-baik. Nah, Laodikia yang suam-suam. Ada yang semangat-semangat tapi panas-panas air. Panas-panas air kan? Itu kalau kita Wahyu Yesus bilang begini, yang suam-suam aku muntahkan dari mulutku. Dan Wahyu yang suam-suam
akan kubuntahkan darimu. Yesus mau betul-betul percaya, betul-betul. Wah, tidak boleh suruh-suruh kuku. Sedikit percaya, sedikit saya. Nah, ada komunitas kami di mana umatnya suam-suam kuku. Nah, kita lihat kapanpun dan dimanapun Bapak Ibu atau sudah jadi dewan-dewan ini harus menjadi teladan. Kapanpun dan dimanapun atau bekerja berkarya di pulau kah, di gunung kah, di hutan kah, di pantai kah, di kota kah, di desa kah, kapanpun dan dimanapun itu harus menjadi teladan. Dan supaya hal itu terjadi, maka Bapak Ibu yang terkasih, Paulus bilang begini, kembali kepada cinta pertama. Apa itu? Ketum kuat kembali, ketum yang kembali, jangan lupa kembali kepada cinta pertama. Dan dibilang kembali kepada cinta pertama itu saat kau dipermatikan, diangkat, cintai Yesus oleh Allah. Kalau kau ingat itu, maka kau tidak boleh berkata semuanya. Kita telah diangkat menjadi anak Allah. Kita harus mampu bisa berbuat sesuatu yang baik dalam cara berpikir, dalam cara bercakap, dalam cara bertindak, dalam cara berkelakuan seperti Yesus tadi. Bisa kita lakukan itu. Jangan ada dewa yang bilang asal. Boleh. Paulus bilang supaya kau bisa kembali kepada cinta pertama. Ingat, harus kau dibagus. Kau diangkat menjadi anak yang dikasihi oleh Allah. Kau berharga. Kau bisa. Bapak Ibu, itu dulu. Bisa sedikit tangkap enggak? Betul, lebih saja penyemangat untuk supaya ketum bekerja, ketum berkarya, ketum tidak boleh takut atau tidak ragu. Walaupun kita tahu untuk minoritas ini, tapi siapa tahu lewat ibu, usaha, karya seperti Yesus tadi, ya, mungkin 10-20 tahun ke depan akan terjadi umat Katolik yang banyak di sini, tentu dan berkembang. Dan memang sejarah itu sudah terbukti banyak baik. Kita tetap berusaha untuk menjadi seperti apa yang kita bikin, untuk cara melayani, cara bertindak, cara berpikir, untuk seperti itu. Saya yakin ke depan itu akan terbuka banyak sekali berbagai kasih yang diberikan dengan tumbuh dan berkembangnya umat di tempat ini. Sekian dan terima kasih. Ada pertanyaan tak? Ceng. Betul kan? Jadi ini sebuah pengantar saja. Pengantar supaya kita cair sedikit. Cair, waktu sudah berhari-hari kerja dan berpikir, semua itu bisa jalan kalau kita kembali kepada cinta pertama. Belajar Yesus sebagai seorang ibu dan sebagai seorang guru. Seorang ibu, dia menyanyi, membasuh, mengobati. Sebagai seorang guru, dia mengajar, dia menyembuhkan. Ini yang harus menjadi fokus saya. Itu gaya hidup, gaya pelayanan yang itu bisa. Itu sedikit saja. Apakah waktu itu ada 1-2 pertanyaan saja? Yang silakan. Ini bisa ada pertanyaan sedikit. Silakan. Karena ini memang kegiatan masa muda saya itu ikut yang begini saja. Karena ini apa setiap isi Alkitab itu ada punya gambar begini. Setiap isi Alkitab. Bukan. Ini kita bikin untuk menyemangati saja. Ya, untuk menyemangati saja, untuk menyemangati itu. Karena kata-kata terbatas ya. Kata-kata selalu mengandung keterbatasan. Selalu kita hadir dalam simbol-simbol. Supaya Bapak bisa langsung lihat dan pikiran di awal. Kalau kita bicara kata-kata nanti akan terbatas dan salah. Nanti kau mengerti sedikit, timbal sedikit. Karena setiap hari minggu hanya dengar kata-kata saja, tidak punya ada gambar. Oh iya, ya ini yang berat betul. Jadi sekarang harus pakai sistem kamu dan anda tertarik. Dan ini supaya kita mengantuk. Nanti kalau kita video lain. Kira-kira seperti itu. Bagaimana? Mungkin ada satu
dengan ada rasa singkat. Ada satu dua. Mungkin usia di sini dia punya pengalaman hari ini sampai sini. Silakan. Pasal itu adakah? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pastor Paroki bersama para pastor dan pater. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang kami pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Wakil Uskup yang sudah memberikan, menambahkan ilmu untuk menambah iman kami. Yang di sini kami ingin memperjelaskan lagi terkait dengan Kristiani seorang iman. Kita berbicara tentang iman. Ini pengalaman kami di kampung Bapak Wakil Uskup, bahwa ada satu bapak yang tidak pernah sama sekali ke gereja. Itu pengalaman saya pernah diajak. Dia mengatakan kepada saya bahwa anak, kamu gereja saja, karena gereja itu tidak diselamatkan, hanya iman yang diselamatkan. Di kesempatan yang baik ini kami ingin diperjelaskan sehingga itu sebagai data berkana. Terima kasih Pak Bos. Iya, ini pasti dan banyak tempat ya. Supaya saya iman kan kembali. Ya, nah, dalam gereja itu diajarkan Yesus hadir. Kita mengenal Yesus secara penuh. Waktu itu bisa itu pertama di mana? Di Yesus hadir. Tadi dia sendiri ya, Yesus juga hadir dia, tapi Yesus sendiri bilang dalam Injil, Yesus hadir pada apa? Pada saat umat berkumpul di situ harus kita baca. Ketika kita datang ke gereja, umat kumpul, kita percaya Yesus hadir. Di situ kita mengalami pengampunan dan keselamatan. Kalau kita beribadah, kita misa, kita dari Katolik, karena salib, lalu kita marilah kita mohon ampun atas dosa. Kita harus tiap kali mohon pengampunan, mohon belas kasih terus. Suatu ketika salah satu Kristina itu dia itu sekretaris Akina Tuhan. Ya. Saya penyembah kerajaan. Dia suka sendiri ada anak selama dia tulis di Inggris dan dia usah oleh itu. Dia berdoa Yesus datang. Dia bisa lihat Yesus dengan mata batin. Yesus, saya bertanya kalau doa apa yang kau paling suka? Saya sudah berdoa banyak apa yang paling menyenangkan hati. Kira-kira itu. Yang paling menyenangkan Yesus. Nah, doa apa? Cinta. Doa apa yang paling kau berdoa Yesus suka? Jadi sebenarnya lagi kepada doa apa yang paling Yesus kau suka? Saya sudah berdoa banyak ini. Tapi doa apa yang saya berdoa senang sekali? Yesus jawab apa kira-kira? Yesus jawab doa apa? Katakan. Oh, bukanlah itu lain. Apa? Doa apa? Doa kepada Allah, kepada Yesus bilang putriku. Doa yang paling menyenangkan hatiku adalah doa kepada orang yang berdosa. Berdoa kepada orang berdosa itu paling menyenangkan Tuhan. Karena kau waktu berdoa kau menyelamatkan jiwa orang dari iblis dan pada saat yang sama kau juga diselamatkan dari Tuhan. Doa kepada orang berdosa. Ya kita berdoa dengan orang berdosa. Jadi sudah lihat putriku doa yang paling menyenangkan hati kalau doa kepada orang yang berdosa dan sampai di dunia ini. Siapa?
Dan dari itu ketemu tiap hari saling mendoakan untuk untuk pengampunan. Dan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau Bapak itu, kita lanjutkan satu, umat yang berkumpul ya. Pada kedua, pada saat misa Yesus ada di mana? Pada saat kita suci di bawah. Waktu ini kau sudah berdiri. Karena dikatakan bahwa ketika kita suci dibacakan, itulah Yesus sendiri yang bersabda kepada kita. Kita orang berdiri. Yesus mau bilang, berdiri dan Yesus bilang kau duduk, boleh. Bacaan pertama, kedua kau boleh duduk. Tapi Injil kau berdiri. Dan Yesus datang bilang ini. Katakan, karena Yesus adalah kitab suci. Kitab di sumber iman ada 3. Kitab suci, tradisi gereja, dan ajaran magisterium. Paulus bersama seluruh dunia yang tidak sesat. Itu sumber iman kita. Tapi waktu kita di sini, Yesus ada perasaan umat yang berkumpul dan berdoa. Yang kedua perasaan kitab suci dibacakan. Yang ketiga, pada saat ya sekarang kita menyambut bulan ya. Inilah darah. Yesus juga bilang, ini contoh saya darah, ini contoh saya ya. Ini darah. Bahkan untuk pengampunan manusia dan dunia. Ingat, Yesus hadir. Dia punya kuasa untuk mengubah seperti mengubah air menjadi anggur di kanan Galilea. Yesus punya kuasa. Saya di Barcelona kasih ke orang di kanan Galilea. Saya di tempat Yesus itu. Saya bertanya. Yesus itu kok begini? Dia bisa aja anggur. Dia punya kuasa ya. Maka ketika kita bisa, dia punya kuasa juga saat itu. Gak ada kamu. Karena dia katakan, inilah tubuhku, inilah darah. Itulah orang Katolik punya keunggulan. Dia hadir pada saat itu. Tapi ketemu bersama itu dengan penuh percaya. Suatu ketika karena maksudnya bisa dari sana. Dia sedang bersama dengan Yesus ada di posisi. Yesus hadir betul-betul. Yesus dia kapan? Yesus hadir. Dia bapak ini Yesus yang hadir. Ibu ini Yesus yang hadir. Nusa sudah hadir. Pergilah dia kepada berdoa. Yesus, kenapa saya sambut kau hadir? Kau ada, tapi Pak Osana itu kau tidak ada. Apa jawab Yesus? Putriku, tidak semua orang ini menyambut aku dengan iman yang sungguh-sungguh percaya seperti kau. Mereka ini memperlakukan aku bagaikan sebuah benda mati belaka. Jauh lebih baik mereka jangan menyambut aku. Itulah sebabnya aku ingin berkahi dalam hati mereka, sehingga rahmat dan berkat yang aku berikan mereka tolak, mereka buang. Dan aku barangkali menyambut kebutuhan seperti pertundangan terima sembako saja. Pengumuman besok jam 9 setiap keluarga datang untuk menerima sembako. Jam 7 lebih suara. Jam 7 lebih suara. Dan besok jam 9 bisa dan jam 10. Itu saya percaya. Yang harus betul berikan. Saya bilang, saya katakan itu, dia bilang itu dia semua orang ini aku seperti kau yang suci. Mereka seperti benda mati belaka saja. Dan sepertiga bersama pulang lagi. Yesus datang sambil dia. Yesus bilang, itu kau lihat ibu yang di belakang itu, yang sana lihat Tuhan. Mereka baru menyambut aku baru berikan tubuh dan rahmat mereka. Aku baru berikan cinta yang bergasah untuk mereka. Mereka bilang, saya bersyukur. Orang minta, aku cerita. Pulang bersama, dia. Saya ucap bersyukur.
Atau dulu cerita Yesus bilang begitu. Tetap sudah sembuh Yesus. Atau berkata bersyukur Tuhan telah mati bagi kami dan dia hadir dalam posisi kami. Tetap bersyukur. Atau tetap pulang minta Tuhan kalau kasih Tuhan. Yesus harus menjawab syukur dulu, bersyukur. Putriku dengarlah begitu. Orang baru bilang, aku baru berikan rahmat istimewa orang. Saya menjawab syukur. Dorang dulu bermain. Minta. Dan tentu bikin gitu ya. Begitu, Bapak tentu bikin gitu. Kira-kira itu bikin. Jadi Yesus nanti mengatur kemana gitu. Yesus hadir. Ini penting. Nah, yang keempat, Yesus hadir dalam altar Kristus. Imitasi altar Yesus, pastor altar Kristus. Seperti itu. Nah, sekarang Bapak itu, kalau dia tidak bisa bayar, dia tinggal begitu. Bagaimana dia bisa mengalami rahmat? Oh, jadi tentu dia berjawab sesat. Sebagai orang Katolik sesat. Sebagai orang Katolik sesat. Kita harus tahu. Nah, suatu ketika, teranglah Tuhan Yesus bilang pada saat itu. Sekarang begini, kalau kau ke sumur untuk ambil air, ibu-ibu, bapak kalau di sumur ambil air, bawa apa? Bapak, ember, isi bawa air, belakang. Itu air yang aku ciptakan bagimu. Sekarang waktu kau datang sembahyang, akulah sumber air yang hidup, yang terus memancar tak akan pernah berhenti. Kau bawa timbang. Kau bawa timbang. Jadi sekali senang ini. Waktu kau pergi timbang air di sumur, kau bawa ember. Itu air yang aku ciptakan kau. Sekarang akulah sumber air yang hidup. Waktu datang bayi itu sumber air dan altar ini. Aku sumber air yang hidup. Sekarang kau datang itu kau bawa timbang apa? Air buat timbang apa? Sekarang itu datang sumber air yang hidup. Yang sama itu kan sumber air yang Tuhan kasih. Sekarang sumber air yang hidup dengan saya mata air yang hidup. Kau apa? Buat timbang supaya pulang bawa tuh. Ya sudah bebas untuk mengalir. Kau minta mobil, minta apa saja itu dia kasih. Dan itu dia kasih. Bagaikan hujan yang tercurah dan Yesus kasih di alam yang baik sekarang itu mengalir dari keimanan. Dia kasih semua. Betul senapa? Yesus senapa dari kuasa muda sampai tua senapa? Karena kau datang sebuah timbang. Untuk tanda rahmat yang mengalir. Kau buat timbang. Sekali lagi, ini lihat sedikit. Kalau kau di sumur tempat air sana, kau bawa timbang. Yesus bilang, sekarang saya mau air yang sejati. Kau datang, dan minggu sembahyang itu ibarat itu mengalir. Kau buat timbang. Buat timbang. Hah? Apa? Apa ya? Dia yang sesuai dengan Yesus bilang. Nah, timbang harus pola iman, percaya. Itu timbang harus membawa dari dulu. Saya percaya saya mau datang buat timbang ini. Ketika kau berdua, kalau betul-betul. Nah, ketemu pulang saya tidak apa-apa karena ketemu pulang datang saya bawa timbang. Ketemu datang bawa pera, datang sepatu baru, lalu selesai bisa pulang. Ketemu saya bawa timbang. Saya sungguh-sungguh percaya ya ketemu bawa. Jadi saya tidak apa-apa. Saya tidak apa-apa. Jadi dia sudah ketemu minta tetangga yang tahu bukan kita. Itu kok tetangga saya tidak apa. Dan tetangga di tetangga itu sudah. Kau datang tidak bawa percaya. Jadi kalau bapak itu dia tetap di sana saja, di rumah saja. Bagaimana mungkin dia mendapat rahmat yang mengalir? Jadi jangan sampai ketemu salah berpikir, salah ambil keputusan. Tidak bisa gereja itu mengutamakan komunion persekutuan.
Ketika kita berkumpul, Bapak Ibu berkumpul, anak-anak, Bapak Ibu dalam rukun, dalam stasi, dalam roki, di situ aku hadir. Kita suci dibacakan, di situ Yesus bersama. Ketika kita menyambut tubuh Tuhan, inilah tubuhku darahku. Percaya penuh. Dan menghormati imam yang itu dikasih. Dia Allah Kristus. Ia hanya bagaikan tirai, aku ada di belakangnya. Begitu. Itu ketemu punya iman. Itu ketemu punya proses iman. Seperti itu. Ibu-ibu bisa mengerti. Kau datang semua selama ini, kata semua datang semua tim, bagi ketemu punya sudah apa-apa. Susah setengah mati, belum dapat lagi. Kita Tuhan mungkin. Ketemu dia dalam, saya sudah dapat lagi. Karena kau datang semua tim. Iman yang ini. Itu harus ada dalam hati kau. Apalagi kalau bapaknya itu tinggal terus saja tidak pernah mendapatkan pengampunan. Suatu ketika Yesus ada bunga. Satu ibu kalau berjalan ada bunga kan bagus sekali, luar biasa. Satu bunga ini bagus sekali. Ibu pasti dari atas, samping, kiri, kanan, wah bunga ini luar biasa, bagus sekali. Tapi dalam akan pergi di mana? Tuh, kira-kira gitu dong. Kok mata di mana? Ini bagus begini. Tapi di hati mana? Gitu? Kira-kira gitu kan? Nah, sekarang kita datang berdua. Kita dalam hati harus kepada pengampunan. Mohon ampun. Harus kepada pengampunan. Nah, kalau bapaknya itu di rumah saja, bagaimana mendapat solusi pengampunan? Ya bisa. Kita datang, kita kagum dengan ketua gereja, tapi dalam hati kita membelaskan, dan bisa itu sakramen pengampunan. Begitu. Jadi sekali lagi argumen mobil itu cepat. Halo ada cepat. Menurut. Banyak ketemu seperti itu. Kita harus ajarkan mereka ada bersama-sama dengan tempat yang lain. Yang boleh sendiri itu salah. Beriman bukan soal pribadi, artinya bukan soal tinggal sendiri, tapi beriman ada bersama dengan yang lain. Dan Yesus kan begitu. Dari satu orang, dua orang, sampai Petrus, sampai 12 sampai banyak. Dan gereja bertumbuh karena ada persekutuan, ada kesaksian kita bersama. Tidak bisa suara biasa. Ini sudah kan? Satu mau ada orang di situ. Saya lihat orang semua. Jadi mana? Masih ada tanya. Ada inspirasi dari sana. Silakan. Ini ibu belum. Kali dulu. Acara. Ya baik, terima kasih Bapak. Ini salah satu pertanyaan ini mungkin sederhana saja. Dan pertanyaan ini saya jumpai di dalam kitab suci. Saya masih ingat Yesus bersabda bahwa apabila istri-istrimu membuat kesalahan, maka tegurlah dia dengan cinta kasih. Pertanyaannya adalah bahwa ketika istri-istri membuat kesalahan yang sangat fatal, apakah kita tegur dia dengan cinta kasih? Itulah yang perlu saya tanyakan. Ketika kau berusaha paling fatal, kau minta Tuhan apa? Pegang? Kau sambung dia. Jangan cara lain. Ketika saya berdosa paling fatal sekali, saya membuat ampun. Dan Tuhan bilang kalau saya sudah ampuni kau, itu ampun orang lain. Bapak, jadi itu tidak ada alasan orang lain pengampunan. Itu pengampunan. Satu orang yang di sebelah kanan Yesus, sebelah kiri dia saya mau pengampunan. Bahkan mati, dia menafas di dunia. Yesus tolong saya berdosa. Kalau datang kepada hari ini engkau dosa maaf. Tuhan dari dia berdosa, Tuhan menjadi hati. Kau istri berdosa, tapi kalau kau hati mengampuni, dia rendah. Jadi saya ada
Sekarang diampuni saja. Itu malah siapa lagi? Yang bisa lagi, itu tidak perceraian. Dok, tidak ada. Hanya ada pengampunan. Dan itu jawab, ya Bapak ampunan mereka. Kau begitu saja ya sudah terus jauh nih, sekali darah saja. Bapak ampunan. Baru sekali besar kalau dendam matahari naik dari timur ke barat. Kira-kira seperti itu pengampunan saya. Gitu. Ini bukan pertanyaan tetapi seri pengalaman berkaitan dengan materi tadi bisa kembali kepada orang lain sebagai pelayan dari materi tadi Bapak Pastor kasih sangat menyentuh dan mengakukan juga pengalaman ketika saya sampai ke Kurang. Di sana perbedaan tinggal di stasiun Piatu beda jauh dari Kurang karena kegiatan rohani itu selalu jalan seperti biasa. Tapi ketika kami sampai di Kurang itu beda jauh. Namun satu waktu di sana itu ketika saya ada selama 2 bulan tidak ada ibadah hukum, lalu tidak ada kelompok-kelompok. Tapi ketika Bapak Pastor Paroki memberitahukan bahwa harus dibentuk, dari situ kami mulai bergerak. Jadi menjadi seperti tadi Kopi bilang bahwa mau menjadi pelayan, menjadi pelayan Tuhan itu tidak orang yang pintar atau tidak punya pemahaman yang tinggi, tetapi punya pribadi seperti Yesus. Ketika kami mendengar informasi dari Bapak Pastor bahwa membentuk stasi kami kelompok kategorial dan badan pengurus pun kami mulai cara untuk dari rumah ke rumah. Dan sebelum itu di sana dibicara untuk mengenal iman Katolik itu. Jadi kami awalnya dari rumah ke rumah kami mendata dan kami membentuk. Ternyata dari seri dari materi tadi menunjukkan bahwa sebagai pelayan Tuhan selalu seperti Yesus, ibu sekaligus guru. Tidak menggunakan pemahaman yang tinggi, sekolah tinggi, tetapi dengan kerelaan dan dengan pemberian diri, sehingga disitulah warga Tuhan dinyatakan. Kami merangkul dan disitulah banyak ibu-ibu yang terkumpul dan mulai membentuk program-program rukun dan ibadah-ibadah rukun. Ketika itu terjadi, maka disitulah kami tahu bahwa umat Katolik ternyata banyak. Jadi saya tadi sedikit terharu karena dengan Bapak Pastor tadi bilang orang tidak pintar untuk menarik perhatian sebanyak umat iman yang mempunyai pribadi sebagai orang Katolik untuk mengenal lebih dekat, tetapi dengan kesederhanaan dan dengan rendah hati pemberian diri untuk merangkul sehingga banyak yang tadi dengan mata kaca manusia bukan dianggap sebagai orang Katolik, tapi semakin hari gereja Kurang semakin banyak dikunjungi dan kegiatan-kegiatan rukun sudah mulai ibadah rukun, sudah mulai ibadah hati kudus Yesus dan kelompok-kelompok kategorial sudah mulai jalan. Itu pengalaman saya sehingga menjadi seri bagi teman-teman lain bahwa kita menjadi dewan, kita menjadi DPS jangan takut kalau kita meneladani Yesus sebagai guru bagi kita. Terima kasih. Baik, terima kasih atas seri seperti ini yang sekalian. Ya, begitulah. Ketemu dalam sebuah usaha, itu punya kelemahan, kekurangan, tidak sempurna. Tapi kita yakin
ketong akan bisa. Dari itu, ketong tadi, ketong harus sadari, prinsip pertama, ketong telah diangkat menjadi anak Allah. Permandian, ketong anak Allah. Biar saya busuk, biar saya berdosa, biar saya begini saya anak Allah. Itu harus percaya begitu dulu. No? Harus percaya gitu dulu. Biar kok bilang saya ini hitam, saya busuk, saya berdosa, tapi saya anak Allah. Saya waktu kemudian menjadi anak Allah. Saya mendatang ke saya Bapa, minta kekuatan. Dia akan berita. Itu prinsip Allah. Karena tadi Paulus bilang kembali ke cinta pertama. Maaf. Baik, begitu dulu ya waktu gue. Saya kira sama dulu. Atau lanjut dengan tidak? Ada lagi ya? Nah, soal singkat saja ya. Mari kita